Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ini masih sambungan dari dua video sebelumnya yang berkaitan dengan rencana saya dan rekan-rekan untuk menerbitkan buku. Ya. Nah, sebelum saya melanjutkan ini, yang jelas begini ya, saya tidak berharap Ibu dan Bapak melakukan apa yang saya lakukan. Tidak harus gitu ya. Tapi setidaknya Ibu dan Bapak saya harapkan sudah bisa mulai berpikir begitu ya tentang apa yang selama ini kita lakukan. Ya, berkaitan dengan penerbitan buku tentunya ya. Nah, jadi mulai berpikir saja dulu begitu. Nah, saya mengawali pola pikir yang seperti ini. Sebenarnya tidak ada yang ekstrim sebenarnya, dan saya mencoba mengambil cerita dari dan pendapat dari berbagai orang ya. Baru kemudian saya sampaikan. Jadi tidak ada maksud saya menjelekkan. Ya. Saya hanya menyayangkan kenapa di dunia yang awalnya ketika saya tarik oleh mentor saya untuk jadi dosen ya waktu itu tahun 2000-an awal begitu, tidak terpikir oleh saya dan mungkin mestinya oleh mentor saya itu juga tidak terpikir begitu ya, karena mungkin pada saat itu beliau belum pernah melakukan mungkin, atau mungkin belum pernah fokus ke arah ini. Nah, kebetulan saja saya yang fokus begitu ya, dan ini ceritanya. Nah, jadi pada bagian pertama dan kedua sudah saya ceritakan rencana kami seperti apa, kemudian hambatannya apa, solusinya apa yang waktu itu kami ambil begitu ya. Nah, di bagian ketiga ini kami akan menceritakan hambatan yang berikutnya. Ketika penerbit yang sudah kami sepakati dan sudah kami kontak dan sudah apa ya formal perjanjiannya begitu ya, mengontak kami begitu ya, mengontak saya terutama. Mereka bertanya kenapa format surat pernyataan keabsahan karya tidak mengikuti template yang sudah mereka sampaikan gitu ya. Baik, memang ada keliru di saya ya. Jadi nomor KTP ya, NIK, nomor kontak itu tidak ada gitu. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimasalahkan, itu bisa diedit saja untuk diulang. Nah, yang mereka pertanyaan kenapa ada pihak yang bukan penulis ikut tanda tangan begitu ya. Nah, untuk bisa untuk mengingatkan Ibu dan Bapak. Jadi situasinya begini dalam buku itu. Jadi berawal dari satu orang rekan ya, kolega yang memang sudah pernah menulis bareng saya 2 tahun 3 tahun yang lalu begitu ya. Ini alumni program studi teknik air tanah di tempat saya. Nah, beliau ini rajin menulis dan seterusnya. Nah, beliau ini punya satu kerangka tulisan begitu ya, yang sudah dikembangkan oleh beliau ini berkaitan dengan hidrogeologi gitu. Nah, kemudian beliau minta tolong saya untuk menyunting gitu, barangkali ada yang keliru, typo, rumus keliru, mungkin hubungan antar alinea itu kurang baik, hubungan antar bab juga kurang baik, flow-nya tidak mengalir ya, babnya kurang mengalir, jadi mungkin harus ditukar dan seterusnya. Juga beliau ingin saya menyumbangkan gambar gitu ya. Nah, kemudian saya juga mengajak satu orang rekan lain untuk ya berpartisipasi begitu ya, karena makin ramai kan makin menyenangkan sebenarnya. Nah, jadi posisi saya menjadi penyunting dan rekan saya ini menjadi penyunting. Nah, beliau yang sudah mendevelop atau mengembangkan kerangka menjadi
buku, walaupun masih ada kekurangan, itu menjadi penulis tetap. Jadi penulis, penyunting, dan saya juga sekaligus sebagai ilustrator. Nah, posisi awalnya kan begitu. Maka dalam surat pernyataan, saya melayoutnya, melakukan tata letaknya begitu ya, yang tanda tangan itu 3 orang begitu. Ya. Nah, pemikiran saya waktu itu ya namanya surat pernyataan, siapa saja boleh dong mestinya, tidak harus penulis begitu, karena kan tim penulis buku itu bisa macam-macam, seperti halnya tim penulis makalah gitu ya, bisa macam-macam sebenarnya. Penulis buku pun sama, apalagi para editor ya, para penyunting di sini kan bukan penyunting tata letak ya, yang apa namanya menguasai Photoshop atau Corel Draw, bukan itu yang kami lakukan. Yang kami lakukan adalah melihat dari sudut pandang substansi. Kalau di dunia penerbitan itu ada istilah penyunting isi atau penyunting substansi. Nah, itu yang kami lakukan. Maka kami satu tim, begitu ya. Dan maka yang namanya surat pernyataan itu bisa siapa saja. Itu pemahaman saya begitu setelah melewati berbagai hal ya di kampus saya, menangani ini itu, bicara dengan orang hukum untuk kasus yang lain ya. Tapi prinsipnya saya ambil gitu, yang namanya pernyataan ya itu siapapun boleh menyatakan tentang satu objek kan begitu. Nah, objeknya buku, subjeknya siapa ya kami bertiga, maka kami membuat pernyataan yang begitu. Oke. Nah, kemudian percakapan dengan penerbit ini kemudian menjadi semakin tidak produktif sebenarnya. Ketika penerbit ini memang bersikukuh bahwa menurut Perpusnas, template surat pernyataan keabsahan karya itu ya harus sesuai template itu. Ya, penulis yang tanda tangan hanya penulis. Penulisnya 3 ya 3 orang penulis, penulisnya 1 ya 1 orang penulis, penulisnya 10 pun ya 10 penulis itu tanda tangan begitu. Walaupun kemudian saya berpikir agak aneh juga ya kalau misalnya buku ini adalah buku yang sifatnya book chapter, satu bab ditulis oleh 1 atau 2 orang yang berbeda. Jadi kalau babnya misalnya 6 atau 5, andaikan satu bab ditulis 2 orang, maka 10 orang. Makin tanda tangan kan 10 orang, mungkin bisa lebih begitu kalau babnya lebih banyak gitu ya. Apa itu? Gitu. Tapi itu saya kesampingkan dulu. Yang menjadi poin saya adalah kok yang tanda tangan hanya penulis begitu, dan yang diakui hanya template itu. Tidak boleh ada bukan formatnya sih tetap sama, tapi yang tanda tangan kok tidak boleh orang lain gitu. Padahal ini kan surat pernyataan, bukan surat semacam perjanjian antar dua belah pihak begitu. Ini tuh pernyataan saja, saya menyatakan sesuatu, kami menyatakan sesuatu begitu. Nah, intinya dengan penerbit sudah tidak produktif ya percakapan ya. Karena mereka sih ya bolak-balik hanya itu saja, masalah template. Kalau tidak mengikuti template, Pak, pendaftaran ISBN tidak akan diterima. Ya, jadi ini urusannya dengan pendaftaran buku kami itu untuk mendapatkan ISBN, International Serial Book Number, kalau tidak salah. Ya. Nah, kalau tidak ada template, ISBN tidak keluar. Gitu. Nah, sekarang apa pentingnya ISBN? Nah, itu mundur lagi ke video pertama ya. ISBN dan status penerbit itu sebagai anggota IKAP itu penting. Syarat administrasi itu penting agar buku diakui, dan setelah buku diakui, uang bisa keluar. Gitu ya. Jadi 2 hal itu. Oke, kembali lagi ke cerita di bab bagian 3 ini. Nah, intinya tidak produktif. Kemudian saya ingin sekali bicara dengan orang Perpusnas. Kemarin penerbit belum memberikan nomor kontak. Nah, akhirnya saya berusaha sendirilah. Kemudian ada seorang kawan di Facebook yang sudah memberikan kontak. Setelah Jumatan kemarin saya telepon Bapak ini dari Perpusnas. Nah, ya karena habis Jumatan tensi percakapan menurun lah gitu ya. Nah, tapi intinya begini ya. Kenapa perlu ada surat keabsahan? Dijelaskan oleh si petugas Perpusnas ini.
Mungkin Ibu dan Bapak juga sudah tahu. Jadi rupanya Perpusnas ini sering dipanggil oleh pengadilan. Tidak jelas pengadilan mana dan apakah jenisnya pidana atau perdata itu ya. Sering dipanggil untuk menjadi apa ya, mungkin penengah, saksi ahli, saya tidak tahu, pokoknya dimintai keterangan gitu ya. Sering dimintai keterangan berkaitan dengan gugatan seseorang gitu. Nah, gugatan seseorang ini adalah kasus kepenulisan antara penulis dengan penulis yang lain yang saling mengklaim gitu. Ada satu karya buku yang diklaim oleh dua orang penulis ya dalam waktu yang berbeda begitu. Jadi ada seorang penulis nih klaim ini buku saya didaftarkan ke Perpusnas untuk mendapatkan ISBN. Nah, kemudian selang beberapa waktu tidak disebutkan, muncul penulis yang lain yang berbeda lapor ke Perpusnas, ini karya saya begitu. Nah, karena ada kekisruhan seperti itu, kemudian diputuskan oleh Perpusnas. Seingat saya sih katanya itu saran dari lembaga pemberi ISBN pusat ya internasional bahwa harus ada surat pernyataan keabsahan karya. Nah, kemudian saya juga kurang jelas template surat pernyataan itu dari mana, gitu ya. Tapi sudah disepakati aja itu, gitu ya. Bisa dapat template langsung dari kantor pusat, bisa mendesain sendiri begitu. Tidak jelas, yang jelas template itu sudah ada. Yang tidak jelas juga kapan dimulai, tapi bertahan sampai sekarang. Ya, apakah format itu pernah berubah? Saya tidak tahu juga dan tidak bertanya. Yang jelas format template itu kita pakai. Sekarang yang sekarang kita pakai itu ya itu. Gitu ya. Yang tanda tangan hanya penulis. Nah, kemudian saya tanya, kenapa hanya penulis? Nah, karena yang memegang hak cipta hanya penulis, Pak. Nah, di sini agak aneh. Pertanyaan saya itu pertama ya, kenapa hanya penulis? Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah ada hubungan elektronik antara surat pernyataan dengan platform tempat Ibu dan Bapak di Perpusnas memasukkan identitas buku? Karena kan harus di entry ya, identitas buku itu di basis data ISBN-nya. Nah, oke, pertanyaan pertama dulu. Dijawab bahwa yang memegang hak cipta itu adalah penulis. Oke, nah di situ saya setuju, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah satu, bahwa apakah Perpusnas sadar mayoritas buku sekarang itu sebenarnya pemegang hak ciptanya adalah penerbit. Kenapa? Karena Ibu dan Bapak penulis ini mungkin ingat, mungkin tidak, sadar atau tidak, suka tanda tangan surat transfer hak cipta ke penerbit. Kemudian Ibu dan Bapak juga lihat itu ada halaman, semacam halaman pengesahan mungkin ya, saya lupa namanya, di buku setelah terbit itu kan ada tulisan copyright tahun pada penerbit. Terus kemudian di kotak ada di bawahnya, itu ada sanksi. Kalau Ibu dan Bapak melanggar, misalnya pembaca itu menggandakan, menyalin, dan seterusnya, tanpa izin penerbit, maka akan kena sanksi. Nah, penerbit di sini kenapa menjadi harus dimintai izin? Ya karena sudah ada pengalihan hak cipta dari penulis ke penerbit. Nah, apakah Perpusnas sadar di situ? Jadi sebenarnya pendapat atau dasar bahwa yang tanda tangan surat keabsahan itu hanya penulis, karena hanya penulis yang pegang, karena penulis yang pegang hak cipta, jadi tidak bisa dipakai sebenarnya, tidak selalu bisa dipakai gitu. Karena pada akhirnya setelah jadi buku, hak ciptanya mayoritas tidak ada di penulis. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, adakah hubungan elektronik? Jawabnya tidak ada karena entry-nya manual. Para penulis pun membuat surat itu manual di atas kertas dengan materai. Nah, itu dia kenapa ada gambar materai. Jadi, setiap penulis di situ tanda tangan, mau 1, mau 2, mau 3, mau 10, mau 15, semua tanda tangan, masing-masing ada materainya. Jadi, kalau penulisnya 10, materainya 10. Gitu. Ya, tapi di luar masalah materai lah ya. Itu cerita yang berbeda lagi. Tapi intinya itu, hanya penulis. Nah, tidak ada hubungan elektronik. Artinya,
siapapun, apapun yang Ibu dan Bapak tulis di di kertas gitu ya. Apapun yang Ibu dan Bapak tulis di kertas, surat pernyataan itu akan diketik ulang manual gitu ya. Jadi sebenarnya tergantung, kalau memang penulisnya ada di situ, yang ada di surat pernyataan itu siapa yang jadi penulis, ya nama itu yang masuk jadi penulis. Siapa yang jadi editor, ya nama itu yang masuk jadi editor, begitu kan. Nah, itu juga itu memang sudah disebutkan oleh Perpusnas, Pak, surat itu hanya untuk mengurus ISBN. Hanya untuk mengurus ISBN. Nah, justru dengan alasan hanya untuk itu dan tidak ada hubungan elektronik antara surat dengan sistem ISBN, bukankah menjadi aneh ketika satu pihak ingin mengurangi siapa yang ingin bersaksi, menyatakan bahwa buku ini karya mereka gitu. Kenapa harus dikurangi? Itu karena tidak ada hubungan elektronik dan semua nama itu masuk ke buku kok pada akhirnya. Jadi kenapa harus dikurangi yang tanda tangan? Paham logika saya ya? Jadi ada orang bikin surat yang tanda tangan 3. Nah, entry di sistem itu sesuai dengan posisi yang diakui oleh masing-masing orang ini. Nah, bukankah kalau misalnya yang mengaku hanya satu orang penulis, maka informasinya menjadi tidak lengkap, justru tidak lengkap dalam satu surat yang sama? Betul ya? Ketika 3 orang pada posisi yang berbeda-beda sama-sama berjanji pada surat yang sama, bukannya malah lebih enak? Lebih yakin ngentrinya bahwa si editor itu pasti ini, si ini pasti ini. Gitu ya. Bahwa kemudian ada kekhawatiran misalnya editor mengklaim haknya. Loh, bukannya sudah jelas bahwa yang pegang hak cipta itu adalah penulis. Saya nggak ngerti logikanya begitu ya. Bahwa dipegang prinsip bahwa yang pegang hak cipta itu adalah penulis, itu kan sudah diakui oleh hukum hak cipta. Editor tidak akan pegang hak cipta, betul tidak? Dengan klausul itu, gitu ya. Nah, kalau dengan itu sudah dipegang, lantas kenapa kok ada orang lain dengan posisi non penulis ingin sama-sama mengakui bahwa itu karya mereka, kok jadi dilarang? Wong 2 orang ini atau siapapun selain penulis tidak pegang hak cipta kok. Mikir mulai, coba Ibu dan Bapak sebagai penulis, penerbit, dan juga Perpusnas, mari kita sama-sama berpikir begitu. Jadi nggak masuk akal kalau konsekuensinya adalah surat pernyataan itu pihaknya dikurangi. Nah, sekarang hal yang ketiga, ada yang bertanya, Pak, kalau memang itu menjadi tidak masalah, artinya kalaupun nama saya sebagai editor itu memang tidak akan pegang hak cipta, kenapa Pak Erwin begitu ngotot? Betul kan pertanyaannya? Tidak salah. Maka jawaban saya begini, loh, ini tuh kan karya kami bertiga. Kami bertiga berhak mengklaim bahwa itu karya kami. Ya. Jadi kami bertiga berhak mengklaim itu karya kami. Hak. Bahwa kemudian yang diakui sebagai pemegang hak cipta adalah hanya penulis. Kami tidak memasalahkan itu. Bahwa kemudian ketika buku itu misalnya disitir, hanya nama penulis yang menjadi subjek sitiran, yang masuk dalam sitiran, kami juga tidak memasalahkan itu. Jadi sebenarnya kan pihak lain itu tidak punya kerugian apa-apa sebenarnya. Justru beban itu ada di kami, ada di saya, ada di rekan saya satu lagi ini yang menjadi penyunting. Bebannya ada di kami kok. Untuk mengakui bahwa itu karya kami itu kan beban kami. Gitu. Ibu dan Bapak yang ada di penerbit, Ibu dan Bapak yang ada di Perpusnas, kan sebenarnya tidak ada beban. Toh sama-sama penulisnya tanda tangan kok. Yang berstatus penulis tanda tangan kok, apa masalahnya? Tidak ada. Bahkan terlebih lagi tidak ada hubungan elektronik. Bukan terus otomatis yang ada di situ kemudian harus tertulis sebagai penulis di sistem, kan enggak. Semuanya tertulis sebagai dalam posisinya masing-masing di dalam itu.
Terus lantas kenapa dipersulit? Ya. Nah, di sisi lain juga orang bertanya kan, kenapa Pak Erwin begitu ngotot? Kenapa? Karena ini hanya administrasi. Pak Erwin juga sering bilang ini hanya administrasi. Kenapa kok begitu ngotot? Ya, kembali lagi. Ini hak kami kok. We are practicing our rights. Kami hanya ingin mempraktekkan apa yang hak-hak kami, menjadi hak kami. Udah itu saja kok. Hak kami. Kami tidak minta ada kewajiban apa-apa di situ, tidak. Kami hanya minta penerbit melakukan kewajiban sesuai ininya kok, apa namanya, kewajibannya. Perpusnas juga sesuai kewajibannya. Tidak ada buat kami minta lebih-lebih, ya. Tidak ada gitu. Kami hanya ingin menyatakan dalam tanda kutip mengklaim ini karya kami bertiga dalam posisi kami masing-masing. Sudah itu saja. Tidak ada yang lain. Kenapa begitu ngotot? Justru yang ngotot itu bukan saya menurut saya. Yang ngotot itu adalah pihak-pihak yang memang melihat template itu seperti monumen. Justru yang ngotot itu. Buat kami sih tidak. Karena bebannya ada di kami dan kami tidak menuntut apa-apa dari yang lain, tidak ada. Ya, oke, itu masalahnya. Ya, nah sekarang ada bagian yang kelima. Ini sebenarnya dalam video yang sama, tapi saya pisahkan menjadi bagian yang kelima. Terima kasih. Ketemu lagi di bagian yang kelima. Ya.